Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin mengulas sedikit tentang pasal 281 ayat 1 KUHP tentang pelanggaran norma, melanggar perbuatan asusila atau melanggar norma kesopanan di muka umum. Jadi pasal 281 ayat 1 itu ada dua versi, ada versi El Susilo dan ada versinya Sianturi. Sianturi. Jadi versi El Susilo itu menafsirkan di muka umum dalam pasal tersebut disebutkan pelanggaran asusila di depan umum, sedangkan menurut Sianturi tidak ada kata-kata di depan umum. Tapi maknanya saya rasa kalau hanya tulisan di muka umum dan tidak di muka umum itu sama saja. Perlu diketahui teman-teman, kebetulan saya juga akan menangani perkara ini, mendapat seorang klien. Pasal 281 ayat 1 itu unsurnya ada dua. Yang pertama harus dilakukan di muka umum. Muka umum itu adalah seperti di jalan raya, di lapangan terbuka, di pantai terbuka, dilakukan di pinggir jalan, di mana orang berdatangan ke tempat tersebut dan bisa melihat secara langsung kejadian tersebut. Orang bisa berlalu lalang tanpa sengaja langsung melihat kejadian tersebut. Itu konteks di muka umum. Jadi unsur yang pertama adalah unsur di muka umum harus terpenuhi. Kalau melakukan sesuatu itu tidak di muka umum, akan tetapi melakukan sesuatu itu di ruangan yang tidak bisa dilihat orang banyak konteksnya, itu bukan asusila. Satu. Yang kedua, unsur dari pasal 281 ayat 1 ini adalah tentang harus memenuhinya ada seseorang yang merasa risih terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Jadi pelapor haruslah orang yang berada konteksnya berada pada keadaan di situasi tersebut. Ingat, dalam buku Ersuilo itu disebutkan bahwa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri. Maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Jadi orang itu datang sendiri ke tempat tersebut, ya. Orang itu datang sendiri ke tempat tersebut, lalu orang itu merasa risih terhadap perbuatan yang dilakukan dua orang itu. Maka pada saat itu orang itu bisa melaporkan perbuatan itu. Jadi unsurnya cuma dua, di muka umum dan ada orang yang merasa risih terhadap perbuatan itu lalu melaporkan terhadap perbuatan tersebut. Jadi kalau orang yang tinggal di daerah sana yang berdekatan dengan orang yang melakukan tidak merasa risih, tidak bisa katakan pertindakan asusila itu. Itu biasa saja. Ya. Jadi pelapornya itu harus orang yang ada di tempat itu pada saat kejadian itu. Itu pelapornya. Dua unsur itu di muka umum. Yang pertama harus dilakukan di muka umum. Muka umum ini artinya di tempat terbuka, di mana orang bisa melihat kapan saja tanpa harus dihalangi oleh sesuatu, seperti di jalan raya, di halte bus, di lain sebagainya. Yang kedua unsurnya adalah orang tersebut yang berada di tempat itu merasa risih terhadap perbuatan dilakukan oleh dua orang itu. Lalu orang tersebut sebagai pelapor. Semisal, saya berada di tempat dua orang yang sedang berciuman. Karena saya merasa risih terhadap dua orang yang berciuman tersebut, saya melihat dengan mata saya sendiri pada saat kejadian dan saya merasa tidak enak, merasa risih, maka saya bisa melaporkan dua orang tersebut langsung kepada penegak hukum dengan dasar karena saya risih melihatnya dan itu menurut saya melanggar asusila. Tapi kalau saya hanya lihat di foto, di TikTok, di YouTube, lalu saya merasa risih, saya melaporkan, itu bukan asusila namanya. Jadi tindak asusila itu unsurnya saya ulangi lagi harus masuk dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur di muka umum, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur seadanya seseorang yang merasa risih terhadap
peristiwa tersebut dan orang tersebut ada di kejadian tersebut serta bisa melaporkan langsung terhadap apa yang dia lihat. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada orang risih, ya tidak bisa dilaporkan. Semisal saya melihat foto si A dan si B berciuman di sebuah media sosial atau di foto yang dipampang di pinggir jalan. Lalu saya merasa risih terhadap foto tersebut, saya melaporkan, tidak bisa. Itu bukan disebut dengan tindakan asusila yang dimasuk pada unsur 281 ayat 1. Nah, tapi ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pada saat kejadian itu lalu saya melaporkan karena saya merasa risih, pada saat di situ saya merasa tidak nyaman karena itu adalah tempat umum, baru saya bisa melaporkan karena juga sudah menyangkut privasi saya seperti itu. Jadi dua unsur itu kalau tidak masuk, tidak memenuhi, maka tidak bisa dilakukan penuntutan terhadap pasal 281 ayat 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa dijadikan gambaran terhadap pasal 281 ayat 1 ini. Versi R. Susilo dan Sianturi itu tidak ada bedanya, sama terhadap penafsirannya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.